kita itu tercatat sangat rapi oleh Allah Ta'ala, termasuk sumpah. Nah, sumpah-sumpah yang tidak baik tersebut seperti, aku kalau nggak ada kamu nggak bisa hidup, nanti kalau kamu mati, aku akan ikut mati. Ini bukan saya ya, ini saya cerita orang lain, saya nggak mau yang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini hari yang penuh dengan kebahagiaan. Insya Allah kita mengawali dengan tentunya bersama-sama mengucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim sebagai wujud syukur kita dan kehambaan kita kepada Allah. Dan tentunya hari ini kita juga penuh dengan harapan memulai kehidupan kita untuk menjalani kehidupan kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Tapi pemirsa, sebelum kita masuk ke acara, saya akan mengajak Anda semua dan kita semua yang hadir di studio untuk pertama-tama manjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Rabbul Alamin. Tidak lupa kita berikan juga salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ya, hari ini kita kembali lagi bersilaturahim dalam program Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Dan tentunya hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang dekat dengan keseharian kita, yaitu kita akan mengangkat tema yang berjudul Sumpah Sehidup Semati Berujung Duka. Setiap manusia diyakini memiliki pasangan dalam hidup. Dan setiap manusia fitrahnya adalah memiliki keturunan yang nanti akan meneruskan keturunannya lagi dan akan beranak keturunan lagi dan akan beranak keturunan lagi. Tapi tetap tidak semua orang juga di dalam kehidupannya ternyata memiliki pasangan. Ada orang-orang yang pada saat dia menyukai seseorang berharap dia bisa bersama dengan orang tersebut. Bahkan ada yang sudah menikah mengikrarkan pernikahannya itu untuk sehidup semati. Tapi dalam perjalanannya belum tentu semua seindah dengan yang kita harapkan. Bersumpah sehidup semati berujung duka. Ini temanya berat sebenarnya saya. Karena pada saat kita bersumpah, kadangkala itu komitmennya ke kita kepada ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi belum tentu juga kita sanggup memegang sumpah kita tersebut. Dan mungkin kadangkala ada juga dampaknya ke kita kalau ternyata pada saat kita bersumpah ternyata kita tidak komit atau mungkin jalan hidupnya tidak demikian. Nah, tema ini akan dibahas lebih dalam lagi dengan guru-guru kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini ya. Hadir bersama kita Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bersumpah itu kan nggak boleh ya Ustadz ya, sembarangan ya Ustadz. Kalau bersumpah yang baik sih monggo aja, cuma memang yang harus kita ketahui apakah kita memang akan senantiasa teringat dengan sumpah kita. Makanya itu kita ganti dengan memuji Allah aja lah. Takut kalau bersumpah itu. Karena setiap perkataan orang Muslim itu kan doa, mirip seperti ini. Iya gitu, setiap perkataan seorang Muslim adalah doa. Ya, baik, Ustadz Abe. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat selalu Ustadz ya. Alhamdulillah seger. Sehat. Ini kalau ngomong sumpah Ustadz, biasanya anak-anak muda nih, sumpah aku suka banget sama kamu gitu. Nah, sumpah kan, cinta sama kamu sehidup semati, nggak taunya ternyata nggak jodoh mainnya. Lebih condong pada nafsunya. Nah, itu dia makanya. Apalagi kalau ada orang-orang yang bersumpah dengan nama Allah, tetapi untuk kebohongan. Nah, ini kan lain lagi deh ya. Tapi ini bersumpah sehidup semati, ini dalam konteks pasangan hidup. Ya, dan tidak jarang ada orang yang bersumpah hidup semati benar-benar wafatnya benar setelah suaminya wafat, besoknya atau dalam waktu yang dekat istrinya, atau meninggal dalam waktu yang bersamaan. Baik, saya tidak akan berpanjang kalam. Silakan Ustadz, kesempatan yang pertama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Ustadz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah.
Mas David Khalik mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Segenap para pemirsa dimanapun berada, semoganya kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dalam mengawali hidup ini iman kepada Allah, menghadirkan Allah dalam setiap kehidupan kita dan menutup matanya kita tidak terkecuali melainkan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tema yang diangkat hari ini begitu luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membebaskan kepada kita semua untuk melakukan segala apapun. Namun jangan gampang menghalalkan segalanya karena ada kepentingan dari nafsu kita, kepentingan dari dunia kita, kepentingan dari hal yang malah akhirnya merusak dalam tatanan kehidupan kita semua. Rasul ingatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, la yatamanna ahadukumul maut. Jangan di antara kalian itu meminta kematian. Wala yad'u bihi min qabli ayyatiyahu. Apabila kematian itu belum waktunya datang kepadamu. Sehingga ada kadang-kadang orang yang condong ketika mereka punya kesenangan dunia untuk meyakinkan dunianya, untuk meyakinkan kesenangannya, untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya, ia bersumpah dengan kematiannya pun kadang-kadang dihalalkan oleh orang tersebut. Padahal Allah sangat benci manakala manusia sudah menentukan ukuran kehidupannya. Kenapa demikian? Karena itu bukan hak prerogatif manusia itu sendiri. Bukan hak untuk menentukan pribadinya. Sehingga jangan sampai dunia yang dia cari, kesenangan yang dia inginkan, harapan yang dia ingin capai, tapi malah melalui batas-batasan yang tidak semestinya dilakukan. Sehingga banyak di antara orang-orang saat ini, manusia zaman milenial seperti ini, yang mereka condong bukan dengan keimanannya, tapi mereka berjalan dengan nafsunya, mereka berjalan dengan hawa yang ditakuti, sesuatu yang malah melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nyatanya bahwa tidak sedikit orang yang ketika mereka cinta, lalu cintanya melupakan Allah, yang mereka hanya inginkan adalah hidup dan matiku bersamamu. Andai saat itu merupakan sebuah doa, maka esok hari malakala kematian itu belum tentu dikategorikan orang yang syahid. Kalau matinya dalam keadaan syahid, hatta yatawafuna khairan, dan berdoalah kepada Allah agar mati dalam keadaan baik. Wala yad'u mauta yutawafu bisyarri, dan jangan sampai kita memohon kematian dalam keadaan buruk. Kalaulah kematian itu baik, maka baik bakal kita. Tapi kalau ternyata hidupku matiku dalam keadaan musibah, dalam keadaan ujian, dalam keadaan tidak diridhoi oleh Allah, maka tergantung dari apa yang mereka lakukan. Oleh karenanya jangan sampai lisan ini mudah mengucapkan hal yang salah, yang pada akhirnya merusak pada tatanan iman kita, merusak amal kita, merusak perbuatan kita, yang padahal dunia yang kita inginkan, dunia yang kita tuju, dunia yang akan kita capai ternyata tidak menyelamatkan akhirat kita kelak. Mudah-mudahan jadi renungan untuk kita agar mampu menjaga lisan, karena lisan ini awal untuk keselamatan dan lisan ini awal untuk kehancuran. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjaga lisan, jangan sembarang kita mengucapkan sumpah ya. Karena sumpah itu bisa jadi pada saat tidak betul, malapetaka. Baik, kita langsung dengarkan tausiah selanjutnya dari Ustaz Anu. Silakan. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Tema kita, sumpah sehidup semati berujung duka. Memang banyak dari kita dijelaskan oleh Ustadz Abid tadi. Seseorang itu gampang sekali bersumpah kalau sudah ujung-ujungnya itu nafsu. Jadi karena sukanya dia terhadap seseorang, dia bersumpah. Dia sering sekali berkata, saking cintanya atau dia biar dikelihatan cinta, ya dia berkata bahwa aku tidak bisa hidup tanpamu. Itu serius diucapkan. Walaupun dia tersenyum tapi serius. Walaupun dia nafsu yang dikeluarkan tapi itu serius, dan itu tercatat oleh Allah Ta'ala.
Kalau dia seorang muslim, perkataan seorang muslim itu adalah doa. Semuanya. Apapun bentuk perkataan kita itu tercatat sangat rapi oleh Allah Ta'ala, termasuk sumpah. Nah, sumpah-sumpah yang tidak baik tersebut seperti, aku kalau nggak ada kamu nggak bisa hidup, nanti kalau kamu mati, aku akan ikut mati. Ini bukan saya ya, ini saya cerita orang lain, saya nggak mau yang begitu. Walaupun istri saya mendengar nggak apa-apa, dia senyum-senyum aja. Saya nggak mau yang begitu. Iya, karena itu sumpah ya, jadi kita harus menjaga bahwa jangan berkata seperti itu. Nanti suatu ketika orang itu iman dan dosanya dan amal solehnya dan ketakwaannya dari sepasang suami istri ini kan beda-beda. Suatu ketika kalau si suaminya itu bilang bahwa dia tidak bisa hidup tanpa istri atau sehidup semati atau apapun kalimat seperti itu tercatat rapi oleh malaikat dan disampaikan oleh Allah Ta'ala. Tinggal mau kemana. Suatu ketika si istrinya sakit karena memang apa? Karena imannya, karena dosanya dianggap oleh Allah Ta'ala diturunkan sakit. Sakit nih. Nah pada saat sakit agak lama, dia sembuh sebentar, suaminya ganti sakit. Nah, nanti kalau suaminya ganti sakit, nanti juga sama. Selesai, tapi ini belum bisa dia menyelesaikan masalahnya. Suatu ketika istrinya sakit lagi, nanti istrinya sakit bisa aja suaminya ikut sakit. Atau nanti gantian. Karena apa? Ini terus seperti itu sehingga dia lupa. Kenapa ya kalau istriku sakit, kenapa saya ikut sakit gitu. Dan itu terus menerus. Dan ini orang tidak akan pernah tahu bahwa dulu dia pernah bersumpah. Doa seperti itu menjadi doa di hadapan Allah Ta'ala dan ini menjadi pengingat bahwa itu sebenarnya tidak boleh dikerjakan. Mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala sebelum sesuatu terjadi yang memang orang muslim itu kadang-kadang tidak siap seperti kematian. Doa untuk kematian tidak boleh. Jadi seorang muslim itu tahu bahwa manusia itu akan mati, tetapi jangan merasa dia mampu siap dengan mati. Yang sebenarnya kematian itu sendiri dia inginkan karena keinginan dia untuk melakukan sesuatu kepada seseorang atau apa yang sebenarnya itu belum tentu juga ada di jalan Allah. Ya, kadang-kadang hanya cuma nafsu seseorang dia membela. Sama aja. Ini juga tidak boleh. Jadi benar-benar seseorang itu berdoa boleh kalau kematiannya dalam keadaan baik itu boleh. Mohon ya. Mohon agar husnul khotimah itu boleh, karena itu memohon. Tetapi kalau keinginan kuat, saya ingin, umpamanya seseorang, bukan saya ya, seseorang itu menginginkan matinya dalam keadaan sujud, dalam keadaan dia sholat. Dia punya keinginan seperti itu. Bisa aja keinginan itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tapi dibalik keinginan setelah dia mati itu apa? Nggak taunya di rumah itu istrinya itu bawel. Jadi dia lebih senang di masjid daripada di rumah, sehingga dia punya cita-cita meninggalnya dia dalam sholat atau di masjid atau bagaimana. Nah ini juga nggak bisa dikatakan itu bahwa meninggalnya itu syahid juga, tidak bisa dikatakan seperti itu. Kalau meninggalnya dalam keadaan baik, iya baik ya. Tapi kalau syahid tidak, nggak taunya pada saat dia meninggalnya memang kelihatan baik, tetapi PR di rumah dia tidak mampu menjaga istrinya agar istiqomah di jalan Allah. Nah ini PR-nya. Sehingga seseorang tersebut tetap akan ada beban dari ku anfusakum wa alikum naro. Ini harus hati-hati karena memang itu harus kita kerjakan. Jadi bukan hanya sekedar keinginan seseorang bersumpah, tapi kita harus paham bahwa kalimat-kalimat yang keluar dari lisan ini, mau kita itu bersumpah, mau kita memfitnah, semua akan berujung pada catatan kita. Kalau kita bisa mengatakan sesuatu kebaikan dan kebaikan sebelum kita katakan kita sudah kerjakan, insya Allah itu akan berpahala di hadapan Allah Ta'ala. Dan kalau kita senantiasa berbicara yang tidak pernah tidak manfaat atau bermasalah terus-menerus, itu akan menjadi dampak nanti seseorang tersebut akan bertanggung jawab di akhirat, yaitu masuk neraka. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran
Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, salatku, ibadahku, matiku, semuanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita kepada pasangan kita, kepada anak harus didasari kecintaan kepada Allah. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah seorang merasakan nikmatnya iman kecuali dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada saudaranya sendiri.